الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه ما بعد. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتدبر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب سبحانه وتعالى. وما علم الله من صالح النيات أن الله يدرج نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين آمين. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Tafadhal dalam kitab Al-Mukhtasar As-Saghir, Faslun fi adabi dakhilil khala'. Pasal menerangkan tentang adab orang yang masuk ke kamar mandi. Yubaddimu dakhilul khala'i yasarah. Hendaknya orang yang masuk kamar mandi itu mendahulukan kaki kirinya. Khilaf dengan masjid. Kalau masjid masuk kaki kanan. Bermakna setiap tempat yang diridhai oleh Allah hendaknya kita mendahulukan kaki kanan. Dan tempat yang tidak baik, apalagi yang dimurkai oleh Allah, maka dahulukan kaki kiri seperti kita masuk mall. Ya, karena tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dan mall bagian dari pasar. Tapi sayangnya kita tahu doang, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kenyataannya banyak yang masuk asal-asalan. Coba tanya sama diri kita, tadi masuk kaki kanan kaki kiri? Lupa. Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf alaihi ridwanullah, saat beliau sudah tua, beliau ngajar di Zawiyah, di Seoul. Ngajarnya di atas, udah dibopong sama anaknya. Anaknya setengah mati, nyampe tengah tangga, Habib Muhammad nanya sama anaknya, ya waladi, tadi abah masuk ke majlis nih, kaki kanan apa kaki kiri? Anaknya gak perhatian. Kata anaknya, wallahu a'lam, balik lagi. Nah, kata mereka yahtam bis sunnah, mereka memperhatikan sunnah. Dan Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas alaihi ridwanullah, kalau beliau lupa dalam salatnya, lalai sejenak dalam salatnya, beliau mengulangi salatnya. Walaupun beliau hanya lupa mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal itu sunnah dan bukan sunnah yang menyebabkan sujud sahwi. Bahkan kalau beliau lupa tasbih, beliau mengulangi salatnya. Ditanya, ya Habib Umar, kenapa mengulangi salat? Bukankah itu hanya sunnah dan tidak membatalkan salat? Kata Habib Umar, aku mengulanginya karena lupa itu dari syaitan dan aku bukan hambanya syaitan. Alaihi ridwanullah. Hakada mereka yahdam bis sunnah. Makanya kita perhatikan dulu guru kami Al-Habib Husain Al-Muhadhar. Ya. Beliau itu kalau kita perhatiin, kalau keluar dari majelis ta'lim ataupun dari masjid, dahulukan kaki kiri. Walaupun ada sendalnya. Jadi kalau keluar dari masjid pakai sendal, sunnahnya kaki mana dulu? Kaki kanan ya. Sunnahnya kaki kanan, tapi sendalnya di luar masjid. Kalau kita keluar kaki kiri, berarti pakai kaki kiri dulu. Caranya bagaimana? Injak dulu sendal yang kiri, jangan dipakai. Kemudian pakai yang kanan, baru pakai yang kiri. Dan Habib Husain Al-Muhadhar adalah orang bodoh. Beliau pernah, muridnya lagi pada melihatin Habib Husain cara pakai sendal, dipakai kaki kiri dulu. Murid-muridnya kaget. Habis itu dipakai kaki kanan, dilepas lagi yang kiri, baru dipakai lagi. Kita tanya, Habib kenapa begitu cara pakai sendalnya? Enggak, lagi ngejek setan katanya. Tadi setan pengen bilang, dalam lagi bohongin.
Asy'ah Husain al-Asy'ah. Husain bin Shalih al-Qadha. Wa idza kharaja yamina. Kalau keluar, dahulukan kaki kanannya. Keluar dari kamar mandi atau keluar dari mall, keluar kaki kanan. Kalau masjid kebalikannya, keluar kaki kiri. Antaranya habis ta'lim mau pulang, ingat keluar kaki kiri. Kalau lupa balik lagi, masuk dulu kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, jadi biar apa? Biar terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Tapi kalau dari sekarang kita nggak biasain, lupa terus. Padahal semua tahu masuk masjid kaki mana? Prakteknya? Udah, yang mana kayak yang masuk, wala ya'minu dzikrallahi wasma rasulihi wal Qur'an. Dan enggak boleh di sini menurut kebanyakan ulama makruh. Enggak boleh membawa zikrullah di masjid, di kamar mandi. Enggak boleh menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nama-nama orang saleh. Juga enggak boleh baca Al-Qur'an di kamar mandi. Ini makruh alal mu'tamad. Kecuali menurut Syekh Ali Shibramulisi bahwa tilawatil Quran di dalam kamar mandi hukumnya haram. Adapun di antaranya juga yang makruh itu berbicara di dalam kamar mandi. Ini bukan bicara lagi sambil nyanyi di kamar mandi. Alhamdulillah, karena Baitul Khala itu kamar mandi itu tempat jin. Apalagi kalau ada air yang tergenang. Karena air yang tergenang itu ma'wal jin, tempat peristirahatannya jin. Makanya kalau yang punya kolam di rumah pagi-pagi jangan langsung cedok. Takutnya anak jin nyangkut masuk ke selokan, emaknya marah. Tapi baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hati kita. 3 kali baru wa yughatti ra'sah, dan menutupi kepala. Menutupi kepala juga memakai sendal, itu sunnah. Memakai sendal ke kamar mandi itu hukumnya sunnah. Karena sebagaimana kita katakan tadi bahwa kamar mandi tempatnya jin. Dan jin itu masuk kepada manusia ya imma dari kepalanya atau kakinya. Makanya kalau kita perhatiin orang ngobatin orang kejinan pegang kepala atau pencet jempol. Karena itu tempat masuknya jin. Makanya disunnahkan untuk ditutup kepala kita dan juga kaki kita. Wa yab'udu wa yastadir, dan hendaknya menjauh kalau bukan di tempat yang umum digunakan untuk kamar mandi, menjauh menjauh dari orang pengen buang hajat, jauh-jauh. Jangan di dekat kerumunan manusia. Maka itu hukumnya bisa haram kalau sampai mengganggu orang lain. Baunya ganggu orang itu haram. Sebagian ulama bilang, gimana kalau misalnya ada sebuah tempat yang digunakan buat main judi atau buat mabok, dinasehatin kagak denger, gimana kalau kita kencingin ke tempat? Boleh apa enggak? Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ada mu'tamad enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Pertama, kemaksiatan itu tidak terhenti, tapi hanya berpindah tempat. Dan yang lewat tempat tersebut bukan hanya orang yang bermaksiat. Ada orang ahli taat terganggu dengan kencingmu, maka ini haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'dhi mu'minan walau birihi famik. Jangan ganggu seorang mukmin walaupun dengan bau mulutmu. Jangan ganggu orang mukmin walaupun dengan bau mulut kita, apalagi dengan kata-kata kita.
apalagi dengan tangan kita. Ya, makanya Nabi Muhammad mengatakan al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi. Jadilah orang muslim yang apa? Yang mantap. Jangan apa? Jangan dibodohi dengan syaitan dan hawa nafsu sehingga kita ngomongin orang ke sana kemana. Ya, menjelek-jelekin orang ke sana. Ada banyak kan yang merugi kita sendiri, kita yang dik, kita yang jadi gedek. Oh, ketemu orang yang kita gak teman, kita benci, itu orang biasa aja. Siapa yang bersalah? Yang rugi siapa? Orang, tidaklah seseorang di hatinya memiliki orang yang ia benci kecuali dunianya menjadi sempit. Padahal Allah wasi'ah. Dia yang mempersempit dirinya karena menciptakan musuh di dalam hatinya. Padahal musuh kita itu cuma dua, syaitan dan nafsu. Nafsu yang ada pada diri kita dan syaitan. Selebihnya bukan musuh kita. Selebihnya adalah hamba Allah yang berhak untuk kita ajak sampai kepada Allah. Adapun syaitan dan nafsu ini sudah apa? Sudah dipastikan oleh Allah perkara yang buruk. Syaitan pasti ke neraka dan nafsu adalah satu-satunya makhluk Allah yang saat diciptakan Allah bertanya. Semua diciptakan, hatta iblis ditanya Allah, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa aku? Iblis mengatakan, engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Kecuali nafsu. Begitu diciptakan sama Allah ditanya, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu mengatakan, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya Musa, kalau engkau menginginkan ridhaku maka jauhilah nafsu. Ya, maka dari itu ini harus kita hati-hati ya. Bahkan dalam apa? Kamar mandi saja harus yang jauh, tertutup, jangan sampai baunya mengganggu orang lain. Dan andai kata ada orang kagak tahu diri, pengen buang hajat lagi jalan, misalnya lagi apa kemah, kayak orang Indonesia, kebelet dia buang air dekat kita, ya kita yang menjauh, ya kita ya menjauh untuk menyelamatkan dia dari dosa mengganggu muslimin. Jadi jangan apa, jangan kita malah ini loh, akhirnya kita kena dosa juga ngatain muslim. Wala yaqulu fi ma'in raqidin wa qalilin jarin, dan enggak boleh makruh kencing di air yang tergenang. Ya. Atau yang mengalir tapi kecil. Kayak dia di pipa, kencing di pipa, ada makruh. Makanya nih apa? WC kita pada rata-rata ada air genangan, kencing makruh. Kencing menjadi makruh karena ada genangan air. Dan setiap ada genangan air, di situ tempat peristirahatan jin. Jangan takut di rumah Anda ada jin. Memang di rumah setiap rumah ada jinnya ya. Mau apa? Yang penting jangan saling mengganggu. Makanya buang air panas, ya hati-hati, jangan asal semprot air panas campur dengan air dingin. Biar andai kata ada jin yang menghinggap di sana, menghindar dan tidak membahayakan. Karena jin makhluk yang tidak terlihat secara umum. Sedangkan manusia dilihat oleh jin. Kalau dia mau balas dendam, gampang. Kita mau balas dendam sama dia susah. Mana dia? Makanya hati-hati. Wujud aren dan juga makruh kencing di lubang. Di lubang apa aja? Khawatir di lubang itu ada ular, dicatek kita. Ada ular gedap, dicatek. Atau di dalamnya ada kecebong. Itu kecebong kelangkapan, kesian dosa kita. Jadi kita harus apa?
tadlimuna wa la tuzlamun. Jangan kau menzalimi orang dan jangan dizalimi oleh yang lainnya. La darara wa la dirar. Wa mahabbi rihin, dan tempat hembusan angin. Kencing di pintu, kesian orang rumah. Angin masuk brem ya. Adalah wa dhillin maqsudin, dan naungan yang dituju seperti halte. Dulu banyak kan yang kencing di halte ya. Sekarang alhamdulillah berkurang. Wa tariqin, di jalan. Jangan. Kalau ada orang kencing di jalanan, ada dosanya banyak karena banyak yang lewat. Yu'di muslim, mengganggu muslim. Wa thabbin, juga di tempat melihat, ya, tegap itu bolongan, ya. Wa tahta syajaratin muthmiratin, dan juga nggak boleh kencing atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Karena khawatir orang pada beli makan. Wala tatakallam, dan jangan ngobrol lagi di kamar mandi. Jika ada yang mengucap salah, maka kita nggak boleh jawab dulu, makruh. Walaupun menjawab salam itu wajib, tapi kita nggak boleh jawab dulu. Fa'in gharubal fasl, kalau jaraknya dekat baru jawab. Begitu kita keluar kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau jauh madu, orang berjalan dari mana tahu madu. Wa yastabri'u minal baul, dan membersihkan dari bekas kencingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di dua kuburan, terdengar teriakan dari dua kuburan tersebut, sehingga sahabat mendengarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat mengambil kayu yang masih hijau, diletakkan oleh Nabi di atas kedua kuburan tersebut, mereda suara itu. Dengan ini para ulama akidah mengatakan bahwa sesuatu yang basah itu bermanfaat untuk ahli kubur, sehingga kita di Indonesia ini tebar bunga di kuburan. Itu ada manfaatnya buat ahli kubur, dan itu yang dilakukan oleh baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu kenapa mereka berdua diadab? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya hidupnya dulu tukang adu domba. Ketemu orang, ngomongin orang, ke orang benci. Oh, berarti dia begini. Oh, gitu. Adu domba. Wa amal akhar, yang atunya lagi, fakana la yastabri min bawlih, enggak bersih ceboknya. Sehingga kalau ceboknya enggak bersih, kemudian keluar sesuatu dari kemaluannya, membuat pakaiannya menjadi najis, maka salatnya semuanya tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu benar-benar istibra'. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab alaihi ridwanullah, beliau istibra' dari kencingnya tersebut dengan melangkah 70 langkah. Bahkan yang diajarkan oleh para ulama akidah, istibra' itu dengan mengurut batang kemaluan laki-laki. Ya, bagusnya ditarik dari belakang bijinya, ditarik seperti ini. Kemudian tekan di sini perlahan sembari berdahulu 3 kali. Insya Allah udah bersih.
dengan menekan dari bawah pusernya sampai ke kemaluan sembari berdehem 3 kali. Setelah cebok, basahin bagian dalam pakaian dalamnya, cipratin air, baru pakai. Sehingga kalau ada basah, air yang tadi, ya air yang tidak, jadi nggak was-was. Jangan juga kita udah melakukan kebersihan terus was-was, jangan. Was-was itu dari syaitan. Ya, minas sunnah. Wa yaqulu idza dakhala bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan jika masuk kamar mandi, ya baca Allahumma bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari al-khubuth. Khubuth itu jin laki, wal khaba'ith jin perempuan. Ada orang udah tua nggak kawin-kawin, dia bilang Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth. Kata temannya, wal khaba'ith, enggak apa-apa kalau khaba'ith itu belum kawin-kawin gitu. Dia mau kawin majin enggak apa-apa deh, yang penting enggak kawin. Tahu? Dan apabila kita membuka pakaian kita, ya, kalau pengen buang hajat, buka perlahan, dikit-dikit, biqadril hajah, sesuai kebutuhan, jangan ngablak. Angkatnya pelan-pelan biqadril hajah, kemudian keluarkan hajat kita. Bukan ngablak. Andai kata ya repot deh zaman sekarang diajarin begitu ya. Maka kata ulama ada bacaan fil adhan supaya enggak kelihatan nama jin, baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Mau di kamar mandi, mau di kamar, ya, kalau buka pakaian baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Wa idza kharaja, kalau dia keluar dari kamar mandi, baca ghufranak. Ya, Nabi SAW kalau keluar bilang ghufranak, ghufranak, ghufranak 3. Minta ampunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi emang ngapain di kamar mandi kok minta ampunan? Nabi meminta ampunan kepada Allah karena saat beliau di kamar mandi tidak seluruh tubuhnya tersebut mengingat Allah. Lisannya nggak bisa bergerak berzikir kepada Allah karena tempat. Maka beliau meminta ampunan dari Allah. Dan ini istiadat Nabi. Adatnya Nabi selalu minta ampun kepada Allah. Bahkan selesai melaksanakan ibadah terbaiknya, beliau mengatakan Astaghfirullah. Ya, habis salat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang diucapkan Nabi? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kenapa? Karena Nabi memiliki pandangan bahwa beliau belum sempurna menyembah Allah dengan sebaiknya. Dan ini yang akan dikatakan oleh para malaikat saat dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Pertama yang diucapkan oleh malaikat, Astaghfirullah, Astaghfiruka ya Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik. Kami meminta ampun darimu ya Allah, sesungguhnya kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar. Dan malaikat pernah maksiat. Kalau kita sholatnya kita aja dosa kali ya. Allahu Akbar. Tadi kunci di mana? Padahal waktu sholat wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan zat kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kita juga mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bilangnya karena Allah, wa kuniyat lillahi ta'ala. Ya, begitu Allahu Akbar, datang siwalhan namanya.
Ya. Imam Ghazali, setan yang suka gangguin orang lagi sholat namanya walhan. Makanya punya anak jangan dinamain walhan. Ya. Keren kan namanya walhan. Ya. Ntar nggak tahu namain anak walhan. Ya. Ada walhan datang gangguin orang lagi sholat. Bahkan terkadang kita mikir sesuatu. Kayak sekarang nih, terlintas pertanyaan. Misalnya ya, terlintas pertanyaan, terus pengen nanya lupa. Pas sholat ingat, dikasih ingat sama si walhan. Oh iya, tadi pertanyaan sehingga kita sholat kita tidak lagi Nah, sholat kita saja mungkin maksiat, tapi kita bangga. Nah, makanya jangan pernah bangga dengan amal ibadah kita. Amal ibadah yang terbaik yang kita lakukan saja nggak boleh kita banggain, tapi kita katakan ada min fadli Rabbi. Makanya kalau orang sibuk melihat aibnya, maka dia tidak ada waktu untuk melihat aib orang lain. Tapi kalau orang sibuk melihat kebaikannya, pasti dia akan bangga diri dan mudah baginya mencari aibnya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dariku segala kotoran dan memberikan aku afiat. Kata Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, ni'matul khuruj aula min ni'matid dukhul. Nikmat keluar itu lebih mulia daripada nikmatnya masuk. Kita makan nikmat ya? Makan nikmat. Nikmatan mana sama buang air? Kalau dikasih makan nggak buang air, gimana kita? Nah, ada angin di perut aja nih muter-muter udah kepusingan nyari minyak kayu putih. Sama? Makanya nikmat keluar itu lebih mulia daripada nikmatnya masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa melaksanakan walaupun sedikit dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di pelajaran kali ini. Jadi pelajaran biar dikit bawa pulang amalin, biar dikit bawa pulang amalin. Mau ngapain belajar banyak-banyak tapi gak diamalin? Sama? Ini alhamdulillah yang hadir semua tahu, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, prakteknya belum. Ya. Sekarang kita tinggal gerakin diri kita untuk mempraktekkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memanjangkan usia kita semua, yang hadir, yang ghaib, keluarga kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah, dan apabila dimatikan diberikan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.